Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Para hadirin hadirat semua peserta kajian kitab Fiqhul Akbar yang kami ta'zimi, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita akan mengkaji kitab seorang imam yang sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Alhamdulillah, pada kali ini kita mempelajari kitab ini yang perdana. Ya, mudah-mudahan ke depan kita istiqomah dan konsisten agar maklumat-maklumat dan catatan-catatan penting, terutama dalam pengetahuan akidah, tidak kita terlewatkan. Dan dengan niat ikhlas yang semangat yang kita miliki, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu ini, jika sekalipun kita adakan melalui Zoom, Allah Subhanahu wa taala tetap mengabulkan permintaan dan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan semua yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita masih diberikan semangat untuk belajar dan diberikan kesempatan lalu kita isi dengan belajar dan menyibukkan diri kita dengan ilmu agama, ketahuilah bahwa itu adalah pertanda seseorang dikehendaki dirinya oleh Allah mendapatkan kebaikan. Syekh Abdullah, guru kita bersama, mengatakan bahwa tanda seseorang itu memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tertanam dalam dirinya kecintaan untuk belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama hari demi hari, ya. Setiap waktu mungkin kita sering mengikuti kajian-kajian online yang diadakan Yayasan Syahama. Ini semuanya sama sekali tidak ada istilah rugi. Justru yang rugi kalau tidak mengikuti. Kalau mengikuti bukan malah rugi. Semakin mendapatkan pahala dan semakin memperoleh keberkahan dari majelis ilmu agama. Karenanya saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada yang hadir pada kali ini, sebagaimana Syekh berwasiat kepada murid-muridnya agar senantiasa hadir ke majelis ilmu agama. Karena keberkahan dan fadilah yang begitu besar di dalam majelis ilmu agama. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan majelis ilmu sebagai raudhah, taman daripada taman-taman surga. Karenanya, ya, mari kita bulatkan niat kita
Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terus setiap kita ingin mendalami ilmu agama. Baik, sebelum saya baca ke matan yang kita akan baca dan kita akan pelajari, ini akan kita baca tentang matan ya. Matan daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Tidak kita baca syarahnya. Pertama, pengarang kitab Al-Fiqhul Akbar adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah yang dikenal seperti itu. Nama aslinya adalah An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit. Nama beliau adalah An-Nu'man ibn Thabit. Kemudian beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Pada tahun 80 Hijriah. Dan beliau dulu itu selain daripada kegiatan beliau mengajar, berdakwah, menyibukkan tentang masalah menyampaikan akidah. Beliau di sisi lain juga ternyata beliau adalah khazzazan. Beliau adalah orang yang pedagang, semacam pedagang kain, menjual semacam kain. Jual. Nah, kemudian beliau di masa kecilnya menuntut ilmu agama sejak dari waktu beliau masih remaja, fi shibah, masih kecil. Kemudian beliau memulai menyibukkan dirinya dengan belajar dan juga memberikan fatwa. Bahkan beliau Al-Imam Abu Hanifah sempat berjumpa langsung dengan sahabat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 6 sahabat. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Anas dan juga Anas ibn Malik. Beliau Imam Abu Hanifah berjumpa dengan Anas ibn Malik yang merupakan khadim Rasulullah. Anas ibn Malik merupakan khadim Rasulullah yang pernah berkata bahwasannya Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kenapa, tidak pernah ditegur. Jadi selama Anas ibn Malik menjadi khadim Rasulullah, berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun, enggak pernah kata Anas ibn Malik Rasulullah itu mengatakan begini, kenapa kamu tidak lakukan? Tidak pernah ditegur begitu. Tidak pernah dimarahin seperti itu. Bahkan kata Anas ibn Malik yang merupakan khadimnya Rasulullah, telapak tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada kain sutra. Jadi artinya apa? Al-Imam Abu Hanifah sangat beruntung bisa langsung berjumpa dengan orang yang sering berkhidmah kepada Rasulullah, yaitu Anas ibn Malik. Dan juga Abdullah ibn Anas dan juga Wasilah ibn al-Asqa. Jadi beliau berjumpa dengan Wasilah ibn al-Asqa, nama sahabat Nabi. Jadi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau, yaitu Abu Hanifah, dapat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi beliau termasuk ulama salaf. Kalau dilihat dari segi sejarah, beliau biografinya itu lahir pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah ulama salaf, karena yang disebut dengan salaf adalah orang yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah. Ya, jadi
beliau Al-Imam Abu Hanifah itu termasuk ulama salaf karena beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Di tahun di mana Imam Syafi'i itu lahir. Karena salaf, ada istilah salaf, ada istilah khalaf. Siapakah mereka salaf dan siapakah mereka khalaf? Salaf adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Adapun orang-orang yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriah, mereka disebut dengan khalaf. 3 abad pertama Hijriah. 1 abad menurut satu penafsiran, ulama menafsirkan 1 abad itu adalah 1 qarn, itu adalah 100 tahun. Berarti menurut penafsiran ulama yang seperti ini, menurut ulama yang mengatakan bahwasannya 1 abad adalah 100 tahun, berarti ulama orang-orang yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah, mereka disebut dengan ulama salaf. Sedangkan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah 300 tahun pertama Hijriah, mereka disebut dengan khalaf. Ulama khalaf. Saya jelaskan tentang masalah ini karena nanti ada kaitannya di belakang, mungkin tentang masalah takwil. Tentang masalah takwil terhadap nas Al-Quran ataupun hadis, di mana takwil itu nanti dilakukan. Baik dari kalangan salaf mentakwil ataupun kalangan khalaf juga akan mentakwil. Makanya saya singgung sedikit tentang masalah itu. Tentang masalah salaf ataupun khalaf. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah itu gurunya banyak. Di antaranya adalah Hammad ibn Abi Sulaiman. Dan juga pernah mendengar daripada Atha ibn Abi Rabah. Ya, Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman dan juga pernah mendengar daripada Atha ibn Rabah. Bahkan beliau Imam Abu Hanifah, guru-guru beliau itu sampai sekitar 200 syekh. Imam Abu Hanifah guru-gurunya totalnya sampai sekitar nahwa mi'atain, sekitar 200 guru, 200 masyayikh. Dan banyak sekali ya pujian-pujian ulama tentang Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah seorang imam, seorang mujtahid yang sangat luar biasa kecerdasannya. Beliau tidaklah akan menjadi seorang mujtahid dengan mujtahid mutlak kecuali atau dikarenakan beliau itu orangnya cerdas. Dalam memberikan fatwanya, memberikan keputusan sangat tepat karena kecerdasan yang beliau miliki. Bahkan bukti kecerdasan beliau pernah dikisahkan bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata kepada sang imam, kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai imam, aku pernah mengubur hartaku dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama. Kemudian aku lupa." Kata laki-laki itu bilang, "Wahai imam, aku pernah mengubur atau mengubur harta atau uang dalam waktu yang cukup lama, tapi kemudian saya lupa, tidak tahu di mana saya menyimpannya." Kemudian Al-Imam Abu Hanifah, apa yang beliau katakan kepadanya? Dengan kecerdasan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, "Fashollil laila, idhab, sudah pergilah kamu, dan laksanakanlah sholat malam ini sampai pagi. Sudah kamu mulai sholat malam ini sampai pagi, jangan berhenti. Maka sungguh kamu akan mengingatnya." Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu sholat dari sekarang malam ini sampai pagi,
kamu akan ingat di mana kamu meletakkan uangnya itu atau hartanya, insya Allah. Akhirnya laki-laki itu mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Abu Hanifah. Ia mengerjakan sholat, melakukan sholat, sehingga tidak berlalu waktu yang digunakan untuk melaksanakan sholat kecuali kurang daripada seperempat malam, kecuali dia sudah ingat tempat di mana dia menguburkan harta itu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu kan meminta dia apa? Imam Abu Hanifah itu kan meminta agar sholat semalam penuh, ya, sampai pagi. Tapi ternyata ketika laki-laki itu melaksanakan sholat, ternyata tidak berlalu waktu kecuali kurang daripada seperempat malam, kecuali dia sudah ingat di mana dia menyimpan hartanya itu. Setelah ia menemukan hartanya, dia datang kepada Imam Abu Hanifah. Laki-laki itu datang kepada Imam Abu Hanifah serta mengabarkan tentang penemuan, tentang bahwasannya laki-laki itu sudah menemukan hartanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Sungguh aku tahu, katanya. Sungguh aku tahu bahwa setan tidak akan membiarkan kamu sholat semalam penuh, katanya. Jadi artinya apa? Artinya setan itu ya nggak bakalan membiarkan Imam Abu Hanifah semalam penuh melaksanakan sholat. Makanya diingatkan oleh setan. Kalau mungkin ya, ini mungkin hanya gambaran. Mungkin yang terjadi kepada seseorang belum tentu juga akan terjadi bagi yang lainnya. Kadang orang kalau lupa menyimpan sesuatu, dia ingatnya kapan? Ketika sholat. Kadang sebagian orang itu sebelum sholat dia lupa ngerasa ada sesuatu itu. Ngerasa ada sesuatu itu sebelum sholat. Kapan ingatnya dia? Ketika sholat. Jadi apa namanya? Kata Imam Abu Hanifah, saya tahu kalau setan itu tidak akan membiarkan kamu melaksanakan sholat semalam penuh. Lalu apa? Katanya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepada laki-laki itu, fahalla atmamta lailataka. Silahkan, fahalla, mempersilahkan. Silakan kamu teruskan, sempurnakan melaksanakan sholat semalam. Sempurnakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diteruskan. Jadi artinya apa? Artinya setelah ketemu, laki-laki itu tetap disarankan, diminta oleh Imam Abu Hanifah agar meneruskan dan melanjutkan sholatnya. Untuk apa? Syukran lillahi ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh banyak bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjukkan akan kecerdasan Imam Abu Hanifah sebagaimana telah tercantum dalam sejarah-sejarah dan biografi-biografi tentang beliau. Bahkan pernah diceritakan Imam Abu Hanifah itu, subhanallah, Imam Abu Hanifah itu melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Bayangkan, Imam Abu Hanifah melaksanakan sholat selama 40 tahun. Sholat apa? Sholat subuh menggunakan sholat yang digunakan saat melaksanakan sholat isya. Artinya apa? Ya, tidak batal wudhu beliau. Subhanallah. Dan sebagian besar waktu malam beliau itu ketika melaksanakan sholat, dalam satu rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran. Dalam satu rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Bayangkan. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena yang terjadi seperti ini tidak hanya terjadi terhadap Imam Abu Hanifah, tetapi juga terjadi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sang Khalifah Utsman bin Affan, beliau juga ternyata dapat atau mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Mungkin
kita ya berpikir, bertanya-tanya. Kalau kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kita itu kok nggak bisa dalam satu rakaat bisa menghatamkan? Jangankan satu rakaat, kadang sehari saja susah, bisa tapi menghabiskan waktu yang lama. Jawabannya karena mereka waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Jawabannya karena waktu beliau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti atau tanda waktu itu berkah ketika waktu itu bisa menyelesaikan banyak kegiatan. Jadi kalau waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu seseorang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun kegiatannya itu banyak, itu bisa diselesaikan. Itu apa? Tanda waktunya itu diberkahi oleh Allah. Bayangkan dalam satu rakaat mampu menghatamkan Al-Quran. Bisa menghatam Al-Quran. Karena waktu beliau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi terhadap sang khalifah Utsman bin Affan. Jadi bukan pertama kali yang terjadi mampu menghatam Al-Quran dalam satu rakaat hanya Imam Abu Hanifah, tidak. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan juga ternyata mampu dalam satu rakaat menghatamkan Al-Quran karena waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain bahwasannya ketika seseorang itu waktunya diberkahi oleh Allah taala adalah jawaban Rasulullah kepada setiap orang yang mengirimkan salam untuknya. Jadi setiap orang bersalam, mengucapkan salam kepada Rasulullah menjawab satu persatu. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di samping kuburanku, sami'tu, aku mendengarnya. Wa man shalla alayya na'iyan bullightuhu. Dan ketika seseorang bersolawat kepadaku di tempat yang jauh dariku, jauh misalnya, maka aku apa? Maka diberitahukan kepadaku, disampaikan kepadaku. Dan ketika memberikan salam, apa? Rasulullah menjawab salamnya satu persatu. Jadi apa? Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi zahirnya banyak sekali bagaimana bisa menjawab semua salam orang itu. Ini menunjukkan karena Allah taala memberkahi waktu beliau. Jadi Imam Abu Hanifah itu mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat ketika sholat. Ketika di malam hari, sampai beliau Imam Abu Hanifah itu tangisannya, beliau menangis sampai didengar oleh tetangganya. Di malam hari, beliau menangis. Beliau menangis bukan karena apa-apa, karena sangat khusyuknya. Karena sangat khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tangisan beliau pun didengar oleh tetangganya. Bahkan diceritakan bahwasannya di tempat di mana Imam Abu Hanifah itu wafat, itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali hataman. Jadi Imam Abu Hanifah telah berhasil menghatamkan Al-Quran di tempat di mana dia meninggal, wafat, sebanyak 7.000 kali hatam Al-Quran. Luar biasa. Subhanallah. Nah, kemudian
Imam Abu Hanifah itu sangat berjasa sekali. Tentunya di kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau dikenal sebagai seorang imam yang banyak juga karangan-karangan beliau tentang masalah akidah. Bahkan beliau mendatangi langsung dan memberantas kelompok-kelompok yang menyimpang dan membantah mereka. Ya. Membantah kelompok-kelompok Mu'tazilah. Dibantah oleh Imam Abu Hanifah. Di antara yang memuji Imam Abu Hanifah, di antara imam yang memuji Imam Abu Hanifah, yaitu namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Ini di antara ulama yang memuji Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau tentang Imam Abu Hanifah? Kana Abu Hanifata thiqatan fil hadis. Perkataan semacam ini bukan muncul dari orang biasa loh. Perkataan dan pernyataan semacam ini tentang Imam Abu Hanifah, itu yang menyampaikan itu bukan orang seperti kita, orang yang berilmu. Makanya kalau ada orang, ini pelajaran bagi kita. Kalau ada orang berbicara buruk terhadap guru-guru kita misalnya, katakan Syekh Abdullah. Tetapi yang berbicara itu orang-orang yang biasa, orang yang berilmu, bukan orang yang sekelas seperti Syekh Abdullah. Itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan tolak ukur. Begitu juga sebaliknya, kalau yang memuji adalah orang yang sangat tinggi keilmuannya, mengakui keilmuannya, itulah berarti menunjukkan orang yang dipuji adalah orang yang hebat. Kalau yang memuji hanya orang-orang biasa, itu tidak bisa dijadikan patokan. Ada si fulan berilmu, lalu disanjung-sanjung, dipuji-puji, tapi ternyata yang puji bukan orang berilmu. Nah, itu tidak bisa kita dijadikan patokan. Jadi misalkan ada orang menyatakan si fulan itu wali. Si fulan itu wali. Siapa yang menyatakan dan menyaksikan, bersaksi kita ambil perkataan. Kalau ada pun orang yang mengakui atas kewaliannya bukan orang-orang yang wali, gimana kita mengambil perkataan? Makanya ini mengajarkan kepada kita untuk hati-hati dalam masalah mengklaim atau mengatakan si fulan sudah wali. Jangan terburu-buru. Atau juga sebaliknya, mengatakan si fulan itu akidahnya salah atau akidahnya rusak atau itu bertentangan. Itu lihat dulu siapa yang berbicara. Yang menyatakan seperti itu siapa yang berbicara. Jadi ini pelajaran bahwasannya pujian Yahya bin Ma'in terhadap Imam Abu Hanifah dengan perkataan thiqah. Ini bukan perkataan yang ringan, tidak mudah diucapkan kata-kata thiqah ini. Apa kata beliau? Imam Abu Hanifah itu adalah thiqatan fil hadis. Orang yang dapat dipercaya dalam masalah hadis. Bukan dikenal sebaliknya orang yang dusta, orang yang berbohong. Dulu ada orang namanya Haram. Namanya Haram. Apa kata para ulama? Meriwayatkan hadis daripada Haram itu adalah haram, tidak boleh haram. Kenapa? Karena yakdzib. Karena sering berbohong, dusta, tidak bisa dipercaya. Jadi meriwayatkan hadis daripada orang yang bernama Haram itu hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu yakdzib. Karena berbohong. Artinya apa? Tidak bisa dipercaya.
Jadi Imam Abu Hanifah adalah sebagai orang yang ahlus sidqi, orang yang jujur dan tidak pernah dituduh beliau berbohong, Imam Abu Hanifah. Dan beliau tidak menyampaikan sebuah hadis ya, kecuali yang ia hafal, illa bima yahfazuhu. Jadi enggak meriwayatkan hadis kecuali yang sudah beliau hafal. Subhanallah. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, ma'munan ala dinillah, dipercaya dalam urusan beliau. Jadi kata Yahya ibn Ma'in, apa kata beliau? Ma sami'tu ahadan da'afahu. Ini perkataan pujian ini. Pujian tentang Imam Abu Hanifah. Apa kata Yahya bin Ma'in? Ma sami'tu ahadan dha'afahu. Aku belum pernah mendengar seseorang yang menganggap bahwa beliau itu adalah orang lemah. Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Nah, kemudian beliau dalam masalah akidah itu di antara karangan beliau adalah yang kita pelajari pada malam ini, yaitu Al-Fiqhul Akbar. Dan juga ada namanya Al-Fiqhul Absat. Ada namanya Al-Fiqhul Akbar dan juga Al-Fiqhul Absat. Dan juga ada lagi namanya Al-Wasiyah dan juga namanya Ar-Risalah dan juga namanya Al-Alim wal Muta'allim. Ya. Itu yang disebutkan. Jadi Al-Alim wal Muta'allim, Al-Wasiyah, Ar-Risalah, Al-Fiqhul Absat, Al-Fiqhul Akbar. Ini diantara beberapa nama kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah radhiyallahu an aslut tauhid. Aslut tauhid. Wa ma yasihhu li'tiqadu alaihi yajibu an yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wal hisabi wal mizani wal jannati wan nar wa dzalika haqqun kulluh. Ya. Ini kita baca. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, al-Imam Abu Hanifah berkata, semoga Allah meridainya, aslut tauhidi, pokok tauhid, wa ma yasihhu li'tiqadu alaihi, dan sesuatu yang sah untuk diyakini atau wajib ayyakul, seseorang itu berkata, wajib berkata. Apa itu pokok tauhid? Apa itu aslut tauhid? Apa dasar sesuatu yang paling mendasar dalam tauhid, dalam masalah akidah, dan sesuatu yang harus diyakini adalah dengan mengatakan seseorang amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, serta beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya. Ya, rusulihi di sini ya, mencakup yang menjadi nabi saja atau menjadi nabi dan rasul. Wal ba'tsi ba'dal mauti, juga beriman tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Wal qadari khairihi wa syarrihi,
serta beriman tentang qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang makdurnya, yang baik dan yang buruk itu semua minallahi taala, dari Allah taala. Wal hisabi, dan juga beriman tentang adanya hari hisab. Apa itu hisab nanti kita akan bahas. Wal mizan, dan juga mizan, timbangan, mizan harus kita yakini. Wal jannati, dan juga surga. Wan nari, dan juga neraka. Wadzalika haqqun kulluhu, dan semua itu adalah hak, semuanya itu hak, benar, sesuatu yang benar. Perlu dipahami karena di awal dijelaskan aslut tauhid, fondasi, asal, pasti para anbiya dan rasul berkeyakinan seperti ini. Jadi pokok atau prinsip akidah umat Islam ada diantaranya adalah yang disebutkan dalam hadis Jibril, al-umuru sittah. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Mal iman? Apa itu iman? Apa kata Rasulullah? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Itu adalah hadis Jibril. Jadi di sini dikatakan aslut tauhid, asal tauhid, asal tauhid. Asal itu apa? Aslun itu ya paling mendasar, asal, pokok atau inti. Inti dalam tauhid. Inti tauhid itu apa? Inti tauhid. Inti tauhid itu adalah dengan mengatakan seperti itu, beriman kepada Allah dan seterusnya. Apa itu tauhid? Apa definisi tauhid? Apa makna tauhid? Makna tauhid adalah ifradul qadim minal muhdats. Ifradul qadim minal muhdats, mengesakan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai al-muhdats atau makhluk. Jadi al-qadim di sini siapa? Allah. Al-muhdats ini apa maksudnya? Al-makhluk. Artinya apa? Ifrad, mengesakan. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang tidak ada persamaannya, itu namanya ifrad, mengesakan Allah. Meyakini kalau Allah itu apa? Munfarid. Apa itu? Al-infirad, artinya Allah esa. Allah tidak ada yang menyamai, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Allah wahidun, la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Mengesakan Allah minal muhdats, daripada makhluk, tidak menyamakan Allah daripada makhluknya, daripada ciptaannya. Itu tauhid. Ini menurut sebagian penafsiran para ulama ya. Jadi definisi tentang tauhid itu lebih daripada satu penafsiran, tapi yang dijelaskan pada malam ini menurut salah satu penafsiran. Salah satu penafsiran ulama tentang tauhid adalah ifradul qadimi minal muhdats. Karena nanti kalau definisi tentang tauhid yang dinyatakan oleh ulama-ulama lain nanti beda. Oleh karenanya apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ini, ini persis seperti yang dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi apa namanya? Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan begini. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Kita mengatakan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini makna bertauhid kepada Allah.
dengan taufiknya. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wahid, tunggal, esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita perhatikan, kalau kita kita pikir apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi sama dalam masalah berkeyakinan, sama-sama apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu tidak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari satu tempat ke tempat lain sekalipun jarak yang jauh, yang menyatukan apa? Akidahnya. Akidahnya. Karena memang dari mana kok bisa sama? Karena memang semuanya dari hadis Rasulullah. Yang 6 itu, 6 perkara. Al-usulu, al-umur sittah itu. 6 perkara yang merupakan prinsip akidah umat Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, dan seterusnya itu. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang definisi tauhid, definisi tentang tauhid, perlu kita pahami, karena kita sekarang belajar ilmu tauhid, seberapa keistimewaan yang berada dalam ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Supaya kita tahu, supaya kita paham ya, tentang kualitas ilmu yang kita pelajari, yaitu tentang ilmu akidah, dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain secara mutlak. Jadi afdalul ulumi ala itlaq ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung secara mutlak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu tauhid. Jelas dalil tentang keutamaan ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah untuk mengetahui tauhid, yaitu mengenal tauhid, masalah ilmu tauhid, daripada perintah berupa istighfar yang merupakan amalun lisani. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, fa'lam, ini bukan bermakna wahai Muhammad ketahuilah, bukan. Kenapa maknanya bukan ketahuilah? Karena Rasulullah sudah tahu kalau la ilaha illallah itu. Bukan maknanya ketahuilah Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad sudah tahu. Terus apa maknanya fa'lam? Maknanya adalah uthbut ya Muhammad ala aqidati annahu la ilaha illallah. Tetaplah wahai Muhammad dalam akidah la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk mempersembahkan perendahan dirinya kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ini perintah. Perintah apa? Perintah agar tetap dalam akidah la ilaha illallah. Dan itu merupakan amalun qalbi. Beriman itu kan merupakan amalun qalbi. Makanya
nanti di belakang akan dijelaskan tentang perbedaan apa itu Islam, apa itu iman. Dalam segi bahasa mungkin beda dari segi bahasa, tapi dalam segi syar'an, syara' itu sama. Apa itu iman? At-tasdiqul qalbi, ya kan? At-tasdiqul qalbi, membenarkan di hati. Artinya merupakan amalun qalbi, perbuatan hati. Jadi ketika diwajibkan untuk tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan meyakini la ilaha illallah, ini perintah. Dan ini apa? Perbuatan hati. Sedangkan wastaghfir ini perintah juga. Perintah untuk beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beristighfar itu merupakan amalun lisani. Amalun lisani, perbuatan lisan. Artinya apa? Amalun lisani itu tidak akan bermanfaat tanpa tertanam dalam dirinya amalun qalbi, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun tanpa tertanam dalam dirinya yang merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini menunjukkan pentingnya didahulukannya belajar ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi kata firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, ini isyarah kepada dua ilmu. Ketika mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ini isyarah kepada ilmu tauhid, ilmu akidah. Sedangkan wastaghfir li dzambika ini adalah isyarah kepada ilmu furu', ilmu-ilmu ahkam, ilmu-ilmu fikih. Makanya ulama mengatakan di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan tentang ilmu tauhid sebagai al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Apa kata Imam Abu Hanifah? I'lam annal fiqha fid din afdulu minal fiqhi fil ahkam. Perhatikan. I'lam, ketahuilah. I'lam annal fiqha fid din, sesungguhnya pengetahuan tentang akidah afdalu minal fiqhi fil ahkam, itu lebih mulia, itu lebih utama daripada pengetahuan tentang ilmu-ilmu fikih. Ini kita tidak menafikan tentang keistimewaan ilmu fikih, ya, tidak. Tetap ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain tetap adalah ilmu yang mulia. Tapi kalau kita berbicara yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain, dari sekian banyak ilmu, adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Apa rahasianya? Ilmu tauhid kok menjadi ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama. Selain ada dalil tadi yaitu tentang ayat Al-Qur'an tadi fa'lam itu. Dikarenakan ilmu tauhid ilmu akidah itu berhubungan langsung dengan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tauhid berhubungan langsung dengan ilmu yang pokok, ilmu yang paling inti, itu ilmu akidah. Karena yang dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal iman kepada Allah, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang paling mulia. Karenanya ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu terdapat kepada yang dibahasnya, yang di dalamnya, pengetahuan yang di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, makanya ilmu yang membahas tentangnya menjadi ilmu yang paling tinggi. Adakah yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala dari segi kedudukan, dari segi derajat? Tidak ada. Allahu akbar. Allahu akbar min kulli kabirin
qadran wa 'azamatan. Allah Subhanahu wa taala Maha besar dari setiap yang besar, dari segi apa? Qadran wa 'azamatan, dari segi kedudukan dan derajat. Bukan berarti Allah besar bentuknya, enggak, hasya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki rupa. Di antara nama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Musawwir, yang menciptakan bentuk, yang membentuk. Maka mustahil Allah itu adalah Al-Musawwar, yang dibentuk. Nah, gimana kalau seandainya Allah itu Al-Musawwar, bukan Al-Musawwir? Dalam Asmaul Husna, Allah di antara namanya adalah Al-Musawwir. Apa maknanya Al-Musawwir? Yang menentukan bentuk, yang menciptakan bentuk satu persatu dari makhluknya ini, yang memberikan ukuran seperti ini lebih gede, ini lebih kecil, ini sifatnya seperti ini macam-macam. Karena Allah yang menentukan seperti itu, maka mustahil Allah itu apa? Al-Musawwar, yang dibentuk, yang memiliki rupa. Mustahil. Kalau seandainya demikian berarti bukan Al-Musawwir. Bukan Al-Musawwir. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Ilmu tauhid nama lainnya juga disebut dengan usuluddin, disebut juga ilmu aqidah, dan juga disebut dengan ilmu kalam. Itu nama-nama dalam ilmu tauhid. Bisa disebut dengan ilmu kalam, dan juga ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usuluddin. Itu tentang nama-nama ilmu tauhid. Karenanya jangan heran mereka para ulama, ya, sekalipun di bidang fikih mereka dikenal sekali, tapi bukan berarti mereka tidak menguasai dalam masalah akidah. Karena mereka memang sebelum menguasai ilmu-ilmu selain ilmu akidah, mereka kuasai terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain, menguasai ilmu akidah. Apa kata Ibn Ruslan, pengarang kitab Zubat? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwalu wajibin 'alal insan, pertama kali sesuatu yang wajib bagi manusia itu apa? Ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan. Bistiqani, dengan secara pasti, yakin, tanpa ada keraguan. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga mengatakan demikian. Apa kata beliau? Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulih. Al-'ilmu billahi wa rasulih. Pertama kali yang wajib bagi seorang hamba adalah al-'ilmu billah, mengenal Allah, wa rasulih, mengenal rasulnya, wa dinihi, kemudian urusan agamanya. Karena akidah itu merupakan kunci selamat. Ilmu ahlus sunnah wal jamaah, ilmu keaswajaan adalah kunci daripada surga. Karenanya Syekh Abdullah mengatakan ilmu ahli sunnah miftahul jannah. Ilmu ahli sunnah miftahul jannah. Ilmu tentang keaswajaan, tentang ahlus sunnah wal jamaah adalah kunci untuk memperoleh surga. Untuk memperoleh nikmat yang luar biasa, itu surga. Dan mempelajari ilmu tauhid dan mempelajari ilmu kalam, ilmu akidah, ini tidak dicela. Tidak dicela. Karena sebagian orang yang tidak paham, kalau mempelajari ilmu kalam, itu apa? Ada ilmu yang ini dicela. Nah, itu salah. Yang dimaksud dengan belajar ilmu kalam dan itu dicela adalah ilmu kalam yang dipahami oleh ahlul ahwa, orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, ahlu bid'ah, orang-orang pembawa paham-paham bid'ah yang sesat, seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, sama, atau Al-Khawarij atau yang lainnya.
Itu yang maksudnya. Jadi apa namanya? Ilmu tentang masalah akidah ini, ilmu tentang masalah akidah ini sudah diajarkan dari para sahabat, walaupun di masa sahabat sendiri tidak ada istilah seperti istilah-istilah dalam ilmu tauhid seperti di zaman setelah mereka. Dalam ilmu akidah kan ada istilah jauhar, ada istilah jisim, ada istilah arab, ada istilah kathif, ada jisim kathif, ada jisim latif. Di mana di masa para sahabat tidak ada istilah seperti itu. Kenapa perlu dijelaskan oleh para ulama istilah-istilah seperti ini? Supaya paham akidah yang benar. Dan dulu tidak dipahamkan seperti istilah-istilah seperti itu dikarenakan dulu tidak banyak orang yang menyebar tentang paham-paham yang sesat. Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Bahkan kelompok Mu'tazilah itu sudah ada di masa Ibn Abbas. Ibn Abbas termasuk salah satu imam yang membantah mereka. Sayyidina Abbas. Bahkan Abul Hasan Al-Hasan Al-Bisri juga termasuk yang membantah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma tidak sebanyak di masa-masa setelah mereka itu. Makanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan, ya, perumpamaan kita ini dengan para sahabat, orang-orang yang ada pada zaman dulu, ya, ketika para sahabat, perumpamaannya adalah mereka itu diumpamakan seperti orang-orang yang di depannya tidak ada musuh. Tidak ada musuh di depan mereka. Sehingga tidak butuh untuk menghunuskan senjata. Menampakkan senjata, menghunuskan senjata. Untuk memerangi mereka. Tidak butuh karena tidak ada lawan, nggak banyak begitu. Sedangkan perumpamaan kita, katanya Abu Hanifah, itu diibaratkan seperti orang di mana di hadapan mereka ada musuh. Sehingga butuh untuk menghunuskan senjata. Mempersiapkan senjata. Jadi kata yang Abu Hanifah, mathaluhum kamathali unasin laisa bihadratihim man yuqatiluhum falam yahtaju ila ibrasis silah. Wa mathaluna kamathali unasin bihadratihim man yuqatiluhum fahtaju ila ibrasis silah. Jadi perumpamaan mereka, para sahabat, itu ibarat seperti orang-orang di mana di depan mereka tidak ada orang yang memeranginya, sehingga tidak butuh kepada menghunuskan senjata. Adapun kita, itu diibaratkan seperti orang-orang di mana di hadapan mereka ada musuh. Ada musuh sehingga butuh untuk menghunuskan senjata. Nah, makanya perlu dijelaskan oleh para ulama istilah-istilah seperti ini. Kadang sebagian orang-orang yang tidak paham akan mengatakan seperti ini. Kalau seandainya ilmu akidah ini penting, istilah-istilah seperti ini penting, justru pasti lebih dulu para sahabat mempelajarinya. Pasti para sahabat akan menekuninya. Nah, itu jawaban Imam Abu Hanifah tadi. Jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Dan yang menunjukkan juga bahwasannya menyibukkan diri dengan belajar ilmu akidah itu adalah sesuatu yang terpuji bukan tercela. Sabda Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Wa akhsyakum lah, dan yang paling khusyuk. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tinggi pengetahuan ilmu akidah, semakin tinggi pula kedudukan dan pangkatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman sekarang orang-orang yang menyibukkan diri tentang ilmu agama itu sangat-sangat sedikit. Yang menyibukkan ilmu agama sendiri saja sedikit yang
benar-benar menguasai dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Makanya sampai-sampai ada seorang alim mengatakan begini, mereka menguasai dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah mereka seperti atfal, seperti anak kecil. Yang banyak ditekuni, yang banyak dipelajari hanya urusan masalah selain ilmu akidah. Padahal statusnya, nilainya ilmu akidah itu adalah afdalul ulum ala sairil ulum. Jadi afdalul al-ilm, afdalul ilmi ala sairil ulum wa ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung dibandingkan sekian banyak ilmu adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Karenanya apa yang diwariskan oleh Rasulullah yaitu agar menyibukkan diri dengan belajar akidah dengan sabdanya tadi, ana alamukum billah wa akhsyakum la. Kita apa? Justru kita apa? Semangat juga, menghidupkan semangat kita untuk terus mendalami dan menguasai tentang ilmu akidah. Yang tidak boleh dalam belajar ilmu akidah kalau sampai ingin mengetahui rahasia di balik takdir, itu tidak boleh. Karena memang tidak ada yang tahu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan, kita tidak tahu. Semuanya berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah yang mengatur. Ini pengantar kajian perdana tentang kitab Fiqhul Akbar. Pertama tentang biografi Imam Abu Hanifah dan juga tentang pentingnya belajar ilmu akidah dan serta keutamaannya tentang belajar akidah dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan ternyata juga yang menyibukkan tentang belajar ilmu akidah itu adalah ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan selalu terjaga kesehatan kita sehingga di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan. Ini baru sampai aslut tauhid. Wa ma yasihhu li'tiqadu alaihi yajibu an yaqul amantu billah, belum sampai ke situ. Walaupun sedikit matan yang kita baca dan kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit tapi kita lakukan secara konsisten, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Qalilun daim, sesuatu yang sedikit tapi kontinu, khairun min katsirin munqati', itu lebih baik daripada banyak tapi satu kali atau dua kali ya terputus. Baik, sampai di sini ya. Insya Allah pertemuan kita pada minggu depan ya. Insya Allah malam Kamis. Baik. Untuk pertanyaan mungkin kita berikan waktu nanti ketika di hessoh di pertemuan berikutnya di awal-awal sebelum kita mulai. Kalau memang ada pertanyaan nanti ditulis supaya tidak lupa, nanti disampaikan di sini. Baik. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.